Bab 2366. Kemudian Ye Yunfei dan Su Qingluo keluar dari aula leluhur. Saat ini, pertempuran di pintu masuk desa masih berlangsung. Penjaga desa dan lebih dari 20 dewa bumi masih bertarung sengit. Orang-orang itu hanya membuang-buang waktu saja, kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Para dewa bumi itu tidak tahu betapa mengerikannya kekuatan desa pegunungan kecil ini. Bahkan jika mereka akhirnya bisa mengalahkan penjaga desa itu, masih banyak penduduk desa di desa tersebut, dan yang terpenting, Tuan Liu. Tuan Liu sendiri dapat dengan mudah menekan lebih dari 20 makhluk abadi di bumi. Mereka tidak akan menyerah karena mereka sangat ingin mendapatkan buah jiwa abadi. Kata Su Qingluo, beberapa dari guru abadi duniawi ini berasal dari dunia utama, beberapa dari alam surgawi, dan beberapa dari dunia khusus itu. Tujuan utama mereka datang ke sini sebenarnya sama dengan tujuan saya, mereka semua datang ke sini untuk mendapatkan buah jiwa abadi surgawi. Sangat sulit untuk membuat mereka menyerah. Petik 2, Su Qingluo menambahkan, ya, Ye Yunfei mengangguk. Yang perlu kita pertimbangkan sekarang adalah bagaimana cara meninggalkan desa pegunungan kecil ini. Jika kita keluar begitu saja dari pintu masuk desa, orang-orang itu pasti akan menebak bahwa kita telah memperoleh buah jiwa abadi surgawi, dan kemudian kita akan menghadapi pengejaran gila-gilaan, dan semua master abadi duniawi akan bergabung dalam mengejar kita. Petik 2, Su Qingluo berpikir sejenak dan berkata dengan suara yang dalam. Setelah mendengar apa yang dikatakan Su Qingluo, Ye Yunfei juga menyadari betapa seriusnya masalahnya. Memang benar, jika mereka keluar begitu saja dari desa seperti ini, para master abadi bumi itu pasti akan curiga bahwa Ye Yunfei dan Su Qingluo telah memperoleh buah jiwa abadi surgawi. Pada saat itu, terlepas dari apakah mereka punya dendam atau tidak, mereka semua akan datang dengan gila-gilaan untuk merebut buah jiwa surgawi. Sebelumnya, Ye Yunfei dan Su Qingluo hanya ingin mendapatkan buah jiwa surgawi dan tidak memikirkan masalah ini. Sekarang mereka telah memperoleh buah jiwa surgawi, mereka harus menghadapi masalah ini. Ada dua metode, yang pertama adalah melihat apakah Anda dapat menggunakan kartu teleportasi luar angkasa untuk langsung berteleportasi menjauh dari desa pegunungan kecil ini, dan yang kedua adalah dengan diam-diam meninggalkan desa pegunungan kecil ini dari arah lain. Singkatnya, kita tidak bisa lepas dari posisinya di pintu masuk desa. Petik 2, Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, desa pegunungan kecil ini pasti penuh dengan berbagai batasan cerdas. Saya tidak tahu apakah mungkin untuk berteleportasi. Su Qingluo mengeluarkan kartu teleportasi luar angkasa, siap mencobanya. Kalian berdua pemuda, apakah kalian siap untuk pergi? Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Tuan Liu tidak tahu mengapa dia datang ke sini, dan dia berdiri tidak jauh dari situ sambil memandang Ye Yunfei dan Su Qingluo. Iya senior, kami memberanikan diri mengganggu ketenangan desa Anda. Maaf, tapi sekarang kami akan pergi. Ye Yunfei dengan cepat menjawab, jika kamu tidak keberatan, kamu bisa datang ke rumahku sebagai tamu. Selama bertahun-tahun, Anda adalah dua orang pertama yang memasuki desa kami. Petik 2, kata Tuan Liu, senior, kamu ingin kami mengunjungi rumahmu. Ye Yunfei dan Su Qingluo terkejut ketika mendengar kata-kata Tuan Liu. Apa maksudnya? Ye Yunfei dan Su Qingluo tidak bisa menahan diri untuk tidak saling melirik. Keduanya melihat kebingungan dan kewaspadaan di mata satu sama lain. Tuan Liu ini tidak hanya memiliki kekuatan yang menakutkan, tetapi juga sangat misterius. Faktanya, desa pegunungan kecil ini sangatlah misterius. Sekarang Tuan Liu tiba-tiba mengundang dua orang untuk mengunjungi rumahnya. Ye Yunfei dan Su Qingluo tidak tahu harus menjawab apa untuk sesaat. Jangan khawatir, maksudku tidak ada salahnya. Alasan kenapa aku ingin mengajakmu ke rumahku terutama karena Ronger adalah orang yang suka hidup. Dia telah tinggal bersamaku selama ini. Meski kehidupan mereka berdua tenang, tapi lama-lama, tidak dapat dipungkiri bahwa saya akan merasa sedikit membosankan. Jadi saya ingin mengundang Anda untuk duduk di rumah saya dan membiarkan rumah saya hidup. Petik 2, kata Tuan Liu. Apa yang harus dilakukan? Berjanjilah padanya. Petik 2, Ye Yunfei dan Su Qingluo menggunakan transmisi suara untuk berdiskusi. Tentu saja, jika kalian berdua tidak mau, lupakan saja, aku tidak akan mempersulit kalian. Anda bisa pergi. Petik 2, melihat Ye Yunfei dan Su Qingluo ragu-ragu, Liu mau tidak mau menunjukkan ekspresi kecewa. Jika kamu setuju untuk mengunjungi rumahku, aku juga akan memberimu beberapa hadiah.
Aku tidak akan membiarkan perjalananmu sia-sia. Petik 2, kata Tuan Liu. Senior, siapa Ronger? Ye Yunfei tiba-tiba memberanikan diri untuk bertanya. Ronger adalah istriku. Selama bertahun-tahun, saya tinggal di sini bersama Ronger. Petik 2, wajah Tuan Liu tiba-tiba menunjukkan ekspresi bahagia, dan matanya penuh kelembutan. Sambil berbicara, dia melihat ke arah rumah batu di tengah desa dan tersenyum. Bagaimana? Apakah kamu setuju? Jika kamu tidak setuju, aku bisa mengirimmu keluar desa sekarang. Jika kamu setuju, aku akan mengantarmu ke rumahku sekarang. Petik 2, Tuan Liu memandang Ye Yunfei dan Su Qingluo dengan penuh harap. Dengan kekuatannya, terlalu mudah untuk menghadapi kami. Dia bisa membunuh kita dengan sekali angkat tangannya, tidak perlu mempermainkan kita, jadi dia tidak boleh berbohong kepada kita. Petik 2, Ye Yunfei melihat ekspresi Liu Xian dan berkata pada Su Qingluo. Oke, aku percaya penilaianmu. Su Qingluo mengangguk. Memang benar. Jika Tuan Liu di depannya ingin berurusan dengan mereka berdua, itu akan terlalu mudah. Jadi dia tidak perlu berbohong. Jika senior tidak keberatan, kami bersedia menjadi tamu senior, kata Ye Yunfei. Dengan baik, aku akan mengantarmu ke sana sekarang. Aku yakin Ronger akan sangat senang melihatmu. Ronger dulu paling suka bersenang-senang. Petik 2, Tuan Liu tidak bisa menahan kegembiraannya ketika mendengar ini dan segera berkata. Kemudian Ye Yunfei dan Su Qingluo merasa dunia berputar dan tiba-tiba meninggalkan posisi semula. Saat dia bereaksi, sebuah rumah yang rapi telah muncul. Walaupun rumah ini tidak besar, namun tetap rapi dan tertata. Ada seorang wanita cantik duduk di dekat jendela, dan ada karangan bunga cerah dan terbuka dalam vas di ambang jendela. Terlihat sangat hangat. Ronger, ada tamu di rumah. Liu berjalan ke samping wanita yang duduk di depan jendela, dan berkata dengan lembut. Kalian berdua dipersilakan di rumah kami. Ketika wanita itu mendengar kata-kata Tuan Liu, dia segera berdiri, menoleh untuk melihat ke arah Ye Yunfei dan Su Qingluo, dan berkata dengan senyuman di wajahnya. Namun, saat Ye Yunfei dan Su Qingluo melihat wanita ini, mereka merasa sedikit aneh. Tatapan wanita itu agak hampa, meskipun dia sedang melihat ke arah Ye Yunfei dan Su Qingluo, tapi itu memberi kesan bahwa dia sedang melihat ke tempat lain, tanpa fokus sama sekali. Ye Yunfei dan Su Qingluo sekilas melihat ada yang tidak beres dengan wanita ini. Hanya saja Ye Yunfei dan Su Qingluo tidak berani mengatakannya, melainkan tersenyum di seluruh wajah mereka. Sama-sama, Nyonya, kamilah yang berani menyela. Petik 2, kata Ye Yunfei. Sapa para tamu, saya akan pergi memasak, lalu kedua tamu ini akan ditinggalkan untuk makan malam. Ronger berdiri dan berkata pada Tuan Liu. Dia berbicara perlahan dan mekanis. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi ke dapur. Oke, Ronger, terima kasih atas kerja kerasmu. Jangan khawatir, izinkan saya menyapa para tamu. Petik 2, setelah mendengarkan perkataan Ronger, Liu tidak berani mengabaikannya, dan menjawab dengan cepat, seperti pria yang takut pada istrinya. Bab 2367. Silakan duduk, kalian berdua. Sekarang Anda adalah tamu terhormat saya, tidak perlu bersikap formal. Petik 2, Tuan Liu berkata kepada Ye Yunfei dan Su Qingluo dengan sikap yang sangat baik. Ye Yunfei dan Su Qingluo duduk di meja batu sederhana. Tuan Liu secara pribadi menemani mereka dan menuangkan sendiri 2 cangkir teh. Saat ini, Liu tidak lagi memiliki sikap acuh tak acuh dan misteri di masa lalu, memberikan kesan bahwa ia seperti tuan rumah yang hangat yang sedang menjamu tamu. Ngomong-ngomong, bisakah kalian berdua memberitahuku tentang dunia tempat kalian berada? Mungkin kami tahu dunia tempat kalian berada. Tepat ketika Ye Yunfei dan Su Qingluo merasa sedikit malu dan tidak tahu harus berkata apa, Liu berinisiatif untuk berbicara. Oke, jika senior tidak keberatan, saya akan memberitahu mereka tentang dunia tempat kita tinggal. Faktanya, kampung halamanku yang sebenarnya adalah benua Tianxuan, yang merupakan dunia kecil tingkat rendah. Ye Yunfei berbicara dan secara kasar menggambarkan berbagai situasi di benua Tianxuan. Benua langit yang mendalam, ya, saya belum pernah ke dunia kecil ini, tapi saya pernah merasakan dunia kecil ini sekali. Saya merasa sebenarnya ada dunia yang relatif damai di sana, seperti banyak dunia kecil lainnya. Petik 2, setelah mendengarkan kata-kata Ye Yunfei, Liu mengangguk, lalu mengingat sedikit, dan berkata, Senior, apakah kamu pernah merasakan benua langit yang mendalam?
Baik Ye Yunfei dan Su Qingluo sedikit terkejut. Mungkinkah senior ini berasal dari 3000 dunia? Kalau tidak, bagaimana dia bisa merasakan benua Tianxuan? Petik 2. Ye Yunfei dan Su Qingluo saling memandang dan tidak bisa tidak menebak satu sama lain. Saya bukan dari ruang dan waktu 3000 dunia ini. Tepat ketika Ye Yunfei dan Su Qingluo sedang mengirimkan pesan satu sama lain, Liu tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Dia sepertinya bisa mendengar isi transmisi kita. Ye Yunfei dan Su Qingluo terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan Liu. Anda harus tahu bahwa dalam keadaan normal, hampir tidak mungkin orang ketiga mendengar transmisi suara antara dua orang. Anda tidak perlu kaget, saya pernah mempraktikkan teknik rahasia yang relatif canggih yang disebut telepati. Saya tahu apa yang Anda pikirkan, Tuan Liu berkata sambil tersenyum. Pesulap, setelah mendengar apa yang dikatakan Tuan Liu, Ye Yunfei dan Su Qingluo bahkan lebih terkejut lagi. Mereka bisa mengetahui apa yang dipikirkan orang lain. Metode seperti itu terlalu menakutkan. Ya, telepati itu mirip dengan telepati agama Buddha. Ia bisa membaca pikiran batin orang lain. Tuan Liu mengangguk. Faktanya, dunia berukuran 3000 juga merupakan bagian dari ruang dan waktu yang lebih luas di luar pada zaman kuno, tetapi kemudian disegel dan menjadi ruang dan waktu yang independen. Ketika saya berlatih dalam pengasingan, saya dengan tenang merasakan sejumlah besar dunia, termasuk benua Tianxuan, yang memang merupakan dunia kecil. Anak-anak muda, saya tidak pernah membayangkan bahwa Anda berasal dari dunia sekecil ini. Petik 2. Tuan Liu melanjutkan, pernahkah Anda dengan tenang merasakan sejumlah besar dunia, besar dan kecil, selama retret Anda? Metode apa ini? Ye Yunfei dan Su Qingluo terkejut. Belum lagi Ye Yunfei, bahkan Su Qingluo belum pernah mendengar metode luar biasa ini. Kalian berdua, silakan minum teh. Omong-omong, Liu memberi isyarat kepada Ye Yunfei dan Su Qingluo untuk minum teh. Ye Yunfei dan Su Qingluo merasa keramah tamahannya sulit untuk ditinggalkan, jadi mereka berdua mengambil cangkir teh dan mulai minum teh. Gemuruh. Setelah menyesap teh beberapa kali, Ye Yunfei dan Su Qingluo tiba-tiba merasakan suara keras terngiang-ngiang di hati mereka. Suara seperti ini tidak terdengar, tapi nyata. Agung tapi tidak kasar. Sebaliknya, membuat orang merasa sangat nyaman, seolah-olah pencerahan memberi orang perasaan tercerahkan yang luar biasa dalam sekejap. Banyak keraguan yang biasanya saya miliki tentang perbaikan rantai sepertinya terjawab secara tiba-tiba. Banyak hukum, moral, dan hal-hal lain yang tadinya tampak esoteris dan sulit dipahami tiba-tiba menjadi jelas dan mudah dipahami. Singkatnya, perasaan ini seperti mendengarkan suara Dao Agung, yang membuat orang langsung tercerahkan. Bakat perbaikan rantaiku sepertinya sedikit meningkat. Ye Yunfei berkata pada Su Qingluo dengan heran. Saya juga, saya dapat dengan jelas merasakan bahwa bakat saya dalam segala aspek telah meningkat. Itulah yang dilakukan teh. Petik 2. Su Qingluo juga mengangguk dan menjawab. Senior, teh ini, Ye Yunfei bertanya langsung. Ini adalah teh pencerahan. Saya mendapatkannya dari negeri 10.000 hukum sebelumnya. Saya menggunakannya untuk membuat teh dan meminumnya. Setelah meminumnya, suara Dao Agung akan terdengar di tubuh saya, yang memiliki banyak manfaat. Fungsi terpentingnya adalah dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, meningkatkan bakat perbaikan rantai, dan juga dapat meningkatkan konsentrasi. Petik 2. Tuan Liu berkata sambil tersenyum. Teh pencerahan. Baik Ye Yunfei dan Su Qingluo sangat terkejut, ini adalah pertama kalinya mereka mendengar jenis teh ini. Tapi efek teh pencerahan ini sungguh luar biasa. Bersemangat, Ye Yunfei dan Su Qingluo dengan cepat meminum semua teh di dalam teh. Gemuruh. Suara jalan di antara mereka berdua menderu-deru, dan rasanya sangat indah. Baik Ye Yunfei dan Su Qingluo merasa bahwa pemahaman dan bakat perbaikan rantai mereka terus meningkat. Hanya teh pencerahan ini, panen kita kali ini luar biasa. Ye Yunfei berkata kepada Su Qingluo melalui transmisi suara, sangat bersemangat. Terima kasih senior, telah mengundang kami minum teh. Akhirnya, Ye Yunfei dan Su Qingluo berterima kasih kepada Liu pada saat yang bersamaan. Baik Ye Yunfei dan Su Qingluo tahu bahwa ini adalah niat Tuan Liu untuk membantu mereka berdua meningkatkan bakat mereka dalam perbaikan rantai. Hehe, sama-sama, kamu adalah tamu kami, pantas saja mentraktirmu minum teh. Tuan Liu berkata sambil tersenyum. Makanannya sudah siap, saatnya mulai makan. Saat ini,
Ronger keluar dari dapur dan berkata. Ye Yunfei dan Su Qingluo memandang Ronger dengan tenang, dan menemukan bahwa gerakannya masih agak lambat dan mekanis, dan matanya masih tidak fokus, dan mereka tidak tahu kemana matanya memandang. Terima kasih atas kerja kerasmu. Tuan Liu segera berdiri dan memandang Ronger dengan tatapan yang sangat menawan. Kalian berdua tunggu, aku akan membantu menyajikan makanannya. Petik 2, kata Tuan Liu. Kemudian dia dan Ronger berjalan ke dapur, dan membawakan 4 piring dan 1 sup, 2 daging, 2 sayuran, sepanci nasi, dan sepanci sup. Akhirnya, Tuan Liu dan Ronger duduk, berhadapan dengan Ye Yunfei dan Su Qingluo. Oke, kalian berdua, ayo mulai makan. Tuan Liu menyapa dengan hangat. Baik Ye Yunfei maupun Su Qingluo merasa sedikit aneh, nyatanya dengan kultivasi Ye Yunfei dan Su Qingluo, meskipun mereka tidak makan atau minum dalam waktu yang lama, tidak akan berpengaruh apapun pada tubuh mereka. Terutama Su Qingluo, sebagai guru abadi bumi, tidak mau duduk untuk makan seperti manusia biasa. Tapi saat ini, beraninya mereka berdua menentang niat Tuan Liu. Jadi mereka berempat mulai makan bersama. Ronger, kedua anak muda ini adalah sepasang kekasih. Kisah cinta di antara mereka lebih berliku dan mengharukan. Ronger, apakah kamu ingin mendengarnya? Petik 2, Tuan Liu berkata tiba-tiba. Kalian berdua pemuda, bisakah kalian berbagi kisah cinta masa lalu kalian? Tentu saja, jika Anda tidak ingin mengatakannya, tidak. Apa-apa. Petik 2, Tuan Liu memandang Ye Yunfei dan Su Qingluo dan bertanya. Ketika Su Qingluo mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Dia belum memutuskan hubungannya dengan Ye Yunfei, tapi sekarang mereka langsung disebut pasangan. Bisa, Ye Yunfei berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, Tuan Liu ini telah memberinya 2 manfaat besar, dan tidak masalah jika dia membicarakannya. Terlebih lagi, Ye Yunfei telah memberitahu Tuan Liu tentang latar belakangnya, jadi tidak ada yang disembunyikan. Jadi sambil makan, Ye Yunfei perlahan menceritakan tentang hal-hal terkait cinta yang terjadi antara dia dan Su Qingluo di masa lalu. Ye Yunfei menemukan bahwa Tuan Liu dan Ronger mendengarkan dengan penuh perhatian. Meskipun tatapan Ronger masih tidak fokus dan memberi kesan sedikit membosankan, dia mendengarkan dengan cermat. Ketika mereka mendengar bahwa hubungan antara Ye Yunfei dan Su Qingluo mengalami kemunduran, Liu dan Ronger bergandengan tangan. Ketika mereka mendengar bahwa Ye Yunfei dan Su Qingluo menerobos segala macam rintangan dan berhasil berjalan bersama lagi, senyuman kembali muncul di wajah mereka. Tuan Liu dan Ronger tampaknya sangat tersentuh dengan kisah cinta antara Ye Yunfei dan Su Qingluo. Orang ini mengingat semuanya dengan detail. Selama narasi Ye Yunfei, Su Qingluo mau tidak mau mengikuti kata-kata Ye Yunfei dan memikirkan semua hal yang terjadi padanya dan Ye Yunfei di masa lalu. Begitu saja, setengah jam kemudian, saya akhirnya selesai makan. Gemuruh. Tiba-tiba, Ye Yunfei dan Su Qingluo merasa makanan yang baru saja mereka makan di perut mereka mulai melepaskan esensi energi yang menakutkan, yang memenuhi seluruh tubuh mereka hampir seketika, dan bahkan membuat tubuh mereka perlahan mengembang seperti balon yang sedang digelembungkan. Terutama Ye Yunfei, karena levelnya yang relatif rendah, tidak dapat menahan pemurnian energi yang begitu mengerikan. Tubuhnya membesar dengan cepat, ukurannya bertambah 10 kali lipat sekaligus, dan daging serta darahnya setipis selembar kertas. Makanan yang baru saja Anda makan semuanya terbuat dari bahan spiritual langka, dan inti energi yang terkandung di dalamnya cukup besar. Terutama Anda, anak muda, Anda tidak dapat menahan esensi energi yang begitu besar berdasarkan kondisi Anda saat ini. Biarkan saya membantu Anda menghilang. Petik 2, Tuan Liu melirik Ye Yunfei dan berkata. Lalu dia dengan lembut meletakkan telapak tangannya di bahu Ye Yunfei. Ledakan, energi lembut perlahan menyebar ke tubuh Ye Yunfei, seperti angin musim semi bertiup di wajahnya, membuat Ye Yunfei merasa sangat nyaman. Tubuh yang tadinya berkembang pesat juga mulai pulih secara perlahan. Pada saat ini, Su Qingluo juga sedang berolahraga, berkonsentrasi pada pemurnian esensi energi di tubuhnya. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi dengan bantuan Tuan Liu, Ye Yunfei akhirnya sepenuhnya menyempurnakan esensi energi besar di tubuhnya dan menjadikannya miliknya. Terima kasih senior atas bantuanmu. Ye Yunfei berkata dengan penuh terima kasih. Ye Yunfei tahu di dalam hatinya bahwa jika Liu tidak datang untuk membantu, dengan kekuatannya sendiri, dia akan langsung diledakkan oleh esensi energi yang menakutkan sekarang.
Pada saat ini, Su Qingluo akhirnya memurnikan esensi energi di tubuhnya, seluruh tubuhnya penuh energi, dan energi di tubuhnya bahkan sedikit tidak terkendali, terus-menerus tumpah. Kalian berdua pemuda, terima kasih banyak. Rumah kami sudah lama tidak semarak ini. Ronger sangat senang hari ini. Terima kasih banyak. Petik 2, kata Tuan Liu. Sun Bae, sama-sama, lalu kami akan pergi. Petik 2, ketika Ye Yunfei dan Su Qingluo mendengar ini, mereka tahu bahwa Liu ingin mereka pergi, dan Ye Yunfei berbicara dengan cepat. Oke, aku tahu kalian berdua tidak ingin orang-orang di luar melihatmu pergi keluar. Ayo lakukan ini, aku akan mengirimmu langsung keluar dari dunia kecil ini. Petik 2, Tuan Liu mengangguk dan berkata, metode senior ini sangat pintar. Dia tahu apa yang kita pikirkan. Ye Yunfei dan Su Qingluo saling memandang dengan kaget. Gemuruh. Energi teleportasi yang kuat lahir secara langsung, menyelimuti Ye Yunfei dan Su Qingluo, merobek ruang, dan berteleportasi secara langsung. Saat berikutnya, Ye Yunfei dan Su Qingluo mendapati diri mereka berdiri di luar dunia kecil. Kami keluar. Baik, Ye Yunfei dan Su Qingluo sangat gembira. Fiu. Tiba-tiba, dua cincin luar angkasa muncul di depan Ye Yunfei dan Su Qingluo. Ini hadiah dariku untukmu. Aku tidak akan mengingkari janjiku. Petik 2, kata-kata Tuan Liu bergema di jiwa Ye Yunfei dan Su Qingluo. Bab 2368. Seperti yang kubilang, aku akan memberimu hadiah. Tuan Liu menambahkan, terima kasih, senior. Ye Yunfei dan Su Qingluo menjawab dengan cepat. Faktanya, Ye Yunfei dan Su Qingluo memperoleh banyak manfaat dari kunjungan ke rumah Liu. Ye Yunfei dan Su Qingluo menyingkirkan cincin luar angkasa yang melayang di depan mereka. Ngomong-ngomong, kalian berdua harus mencari tempat untuk selamat dari kesengsaraan sekarang, karena kalian akan segera menerobos. Suara Tuan Liu terdengar lagi di jiwa kedua orang itu. Lalu tidak ada suara lagi. Saya sangat dekat dengan terobosan, kata Ye Yunfei pada Su Qingluo. Setelah mencerna begitu banyak energi barusan, Ye Yunfei merasa wilayahnya telah mencapai titik di mana dia harus menerobos. Saya akan membuat terobosan juga. Su Qingluo mengangguk dan menjawab, mari kita segera menemukan dunia yang kecil dan terpencil dan membuat terobosan. Su Qingluo berpikir sejenak dan berkata. Kemudian Su Qingluo mengeluarkan kartu teleportasi luar angkasa dan mengaktifkannya secara langsung, membawa Ye Yunfei pergi seketika. Segera setelah itu, keduanya tiba di dunia kecil. Dunia kecil ini telah lama dicari oleh mereka yang menerobos masuk dari dunia luar, dan harta serta peluang di dalamnya telah dirampas. Jadi tidak ada orang luar di dunia kecil ini. Bergemuruh. Setengah hari kemudian, suara guntur terdengar di dunia kecil ini, dan guntur yang dahsyat jatuh dari langit. Bencana guntur Ye Yunfei dimulai. Alam Ye Yunfei adalah kaisar surgawi tingkat tinggi, dan jika dia berhasil menerobos kali ini, dia akan menjadi kaisar surgawi yang sempurna. Guntur bergulir jatuh dari langit dan langsung menenggelamkan Ye Yunfei di dalamnya. Namun, Ye Yunfei tidak melakukan perlawanan apapun dan langsung membiarkan sambaran petir tersebut mengenai tubuhnya. Ye Yunfei telah mengolah tubuh penguasa Dewa Petir, jadi dia sama sekali tidak takut dengan energi petir, sebaliknya energi petir dapat melemahkan tubuh Ye Yunfei. Bagi Ye Yunfei, selamat dari kesengsaraan guntur selalu menjadi hal yang sangat mudah. Sekitar setengah hari kemudian, Ye Yunfei berhasil selamat dari kesengsaraan guntur dan menerobos kaisar langit kesempurnaan. Langkah selanjutnya adalah menyerang Xuanxian. Setelah berhasil menerobos, Ye Yunfei merasakan energi spiritual yang sangat besar di tubuhnya dan berbicara. Faktanya, hampir setengah dari energi di tubuh Ye Yunfei sudah menjadi kekuatan abadi. Meskipun saya adalah kaisar kesempurnaan sekarang, saya sudah bisa melawan Xuanxian dengan kondisi saya saat ini. Meskipun saya belum menjadi seorang Xuanxian, kekuatan saya di dunia nyata sudah setara dengan seorang Xuanxian. Petik 2, Ye Yunfei merasakan intensitas energinya saat ini dan memperkirakan kekuatannya saat ini. Di luar keabadian Xuan adalah keabadian sejati, dan di atas keabadian sejati adalah keabadian bumi. Dengan kata lain, saya tidak terlalu jauh dari bumi abadi. Petik 2, Ye Yunfei menunjukkan ekspresi percaya diri. Selama dia bisa mencapai kekuatan Earth Immortal, maka Ye Yunfei tidak perlu lagi takut pada siapapun. Setengah hari berlalu, Su Qingluo juga menghadapi bencana petirnya.
Bencana guntur dari Dewa Bumi sangat mengerikan. Guntur dahsyat jatuh dari langit seperti air terjun, langsung menenggelamkan Su Qingluo. Pada saat ini, Su Qingluo menunjukkan sisi kuatnya, mengaum dengan keras, bangkit dari langit, dan bertarung sengit dengan petir itu. Qingluo pasti akan berhasil selamat dari kesengsaraan guntur. Ye Yunfei mengetahuinya hanya dengan sekali pandang dan tersenyum. Sikap Qingluo terhadapku semakin membaik sekarang. Sepertinya cepat atau lambat dia akan menerimaku lagi. Ye Yunfei melihat sosok cantik yang berdiri di tengah guntur yang menggelinding dan berkata, sambil tersenyum, terlihat bahwa Tuan Liu dan Ronger memiliki hubungan yang sangat baik. Keduanya tinggal di desa pegunungan yang tenang dan tinggal bersama. Kehidupan yang tenang dan bahagia seperti itu sebenarnya sedikit dirindukan orang. Alangkah baiknya jika Qingluo dan saya bisa menjalani kehidupan seperti itu. Tapi sekarang kita punya terlalu banyak hal yang harus dilakukan, dan tidak ada kesempatan sama sekali. Saya berharap suatu hari nanti Qingluo dan saya akhirnya bisa menjalani kehidupan yang damai dan bahagia. Petik 2. Pada saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba teringat pada Tuan Liu dan Ronger dan berkata dengan lembut. Tapi, kenapa aku selalu merasa ada yang tidak beres dengan kondisi Ronger, tidak normal. Ye Yunfei memikirkan Ronger lagi, gerakannya yang lambat dan mekanis, dan matanya yang kosong, dan tidak bisa menahan cemberut. Sekitar setengah hari kemudian, Su Qingluo berhasil menerobos. Ye Yunfei merasakannya dan menemukan bahwa energi yang dikeluarkan oleh tubuh Su Qingluo jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saya telah memperoleh buah jiwa surgawi, dan sekarang saya akan menemukan orang-orang di istana reinkarnasi kita, dan kemudian meninggalkan dunia rahasia ini. Dan kamu, petik 2, Su Qingluo mendatangi Ye Yunfei dan berkata, saya juga berencana untuk pergi. Keuntungan saya sangat bagus, jadi tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Terlebih lagi, orang-orang berkuasa itu sudah memperhatikanku. Petik 2, Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum masam. Faktanya, jika memungkinkan, Ye Yunfei akan terus tinggal di sini untuk menjelajah dan berburu harta karun. Tapi Ye Yunfei tahu di dalam hatinya bahwa dia telah menjadi sasaran begitu banyak master abadi bumi, dan sangat berbahaya untuk tinggal di sini. Akulah yang menyakitimu. Jika tidak, Anda tidak akan menjadi sasaran begitu banyak master bumi abadi. Petik 2, Su Qingluo berkata dengan suara minta maaf. Tidak perlu terlalu khawatir di antara kita. Ye Yunfei menjawab sambil tersenyum. Terlebih lagi, saya telah menyinggung banyak kekuatan besar di dunia utama sebelum ini. Kata Ye Yunfei lagi, oke, sekarang mari kita cari orang-orang di istana reinkarnasi bersama-sama, lalu tinggalkan dunia rahasia ini bersama-sama. Dengan kekuatanmu, tidak cocok untuk bertindak sendiri, akan buruk jika kamu bertemu dengan makhluk abadi di bumi itu. Petik 2, Su Qingluo berpikir sejenak dan berkata, oke, Ye Yunfei mengangguk. Su Qingluo mengeluarkan kartu teleportasi luar angkasa, mengaktifkannya secara langsung, dan berteleportasi menjauh dari dunia kecil ini. Su Qingluo mengeluarkan rahasia jade Slips of Communication yang dibuat oleh Istana Reinkarnasi, dan mengirim pesan terus-menerus, dan pada saat yang sama menggunakan kartu teleportasi luar angkasa untuk terus berteleportasi. Sebelumnya, Dewa Iblis Besar memberi Ye Yunfei sejumlah kristal energi luar angkasa dalam jumlah yang mencengangkan, cukup untuk mendukung transmisi berkelanjutan kartu transmisi luar angkasa. Terlebih lagi, Su Qingluo, sebagai penguasa bumi abadi, juga memiliki banyak kristal energi luar angkasa dalam koleksinya. Dengan cara ini, Su Qingluo menggunakan kartu teleportasi luar angkasa untuk terus berteleportasi ke dunia kecil satu demi satu, mencari orang-orang di istana reinkarnasi di mana-mana, dan pada saat yang sama terus mengirim pesan. Selama proses ini, selama Su Qingluo bertemu dengan orang-orang kuat dari King Xuanzong, Su Qingluo akan membunuh mereka semua tanpa ampun. Pada saat yang sama, di dunia kecil sebelumnya, di pintu masuk desa pegunungan kecil itu, pertempuran sengit masih berlangsung. Lebih dari 20 master abadi bumi tidak mau pergi sekarang, mereka menggunakan transmisi suara untuk berdiskusi dan dengan suara bulat memutuskan bahwa mereka akan bekerja sama untuk memasuki desa pegunungan kecil dan menemukan buah jiwa abadi surgawi sebelum pergi. Namun anggota tim perlindungan desa tersebut sangat kuat, dan mereka tidak akan menyerah setengah langkah untuk menjaga desa. Dalam waktu singkat, sangat sulit bagi para penguasa abadi bumi untuk memasuki desa. Sudah waktunya melepaskan orang-orang itu. Di tengah desa,
Liu berdiri di dekat jendela, memandangi orang-orang yang berkelahi di pintu masuk desa di kejauhan, sedikit mengernyit dan berbicara perlahan. Ronger, orang-orang itu sangat kasar dan telah mempengaruhimu. Aku akan mengusir mereka semua sekarang. Tuan Liu berkata pada Ronger. Setelah selesai berbicara, Liu mengambil satu langkah ke depan dan muncul tepat di pintu masuk desa, berdiri di samping kepala desa. Tuan Liu, Anda di sini. Kepala desa langsung memberi hormat dengan hormat. Sudah waktunya orang-orang ini pergi. Tuan Liu berkata dengan ringan. Setelah selesai berbicara, Liu melambaikan lengan bajunya dan terus memperbesar, menyapu ke arah makhluk asing itu. Bergemuruh, lengan baju Tuan Liu terus membesar, dan akhirnya menjadi seperti kantong langit besar, membentang di antara langit dan bumi, berguling ke depan, menjatuhkan semua makhluk asing yang ditemuinya ke udara. Tubuh makhluk yang terlempar menjadi tidak terkendali dan berubah menjadi bola meriam, dengan cepat terlontar menuju pintu masuk dan keluar dunia kecil, dan kemudian langsung jatuh keluar dari dunia kecil. Bahkan Tuan Abadi Bumi itu sama, di depan lengan baju Tuan Liu, mereka terlihat rentan. Hanya dalam 1 detik, semua makhluk asing di dunia kecil ini dilumpuhkan oleh lengan baju Tuan Liu, sehingga tidak ada seorang pun yang tersisa. Lalu Tuan Liu menunjuk, bergemuruh. Pintu masuk dan keluar dunia kecil ini mulai menutup perlahan, dan akhirnya menghilang. Tuan Liu menggunakan formasi sihir yang cerdas untuk menutupi pintu masuk dan keluar dunia kecil ini. Kemudian Liu kembali ke rumah batu di tengah desa. Siapa orang itu tadi? Kekuatannya terlalu mengerikan, dia mengusir kami semua hanya dengan satu ayunan lengan bajunya. Petik 2. Di luar dunia kecil, lebih dari 20 Master Abadi Bumi yang telah bekerja sama untuk menyerang desa pegunungan kecil benar-benar bingung dan berdiri di sana seolah-olah mereka tidak dapat mempercayainya. Mereka, para penguasa abadi duniawi, semuanya diusir dengan lambaian lengan baju mereka, seperti lalat. Kekuatan seperti itu sungguh tidak terbayangkan. Mungkinkah orang itu adalah makhluk abadi emas? Atau, apakah itu peri? Petik 2. Seorang Master Earth Immortal tiba-tiba menebak dan berkata, peri emas, atau malaikat. Ketika para Master Earth Immortal lainnya mendengar ini, ekspresi mereka berubah drastis. Pintu masuk ke dunia kecil ini telah menghilang. Kami mencoba masuk lagi, tetapi kami tidak dapat menemukan jalannya. Petik 2. Seorang ahli melihat lokasi asli pintu masuk dunia kecil dan berbicara dengan keras. Pintu masuk dan keluar dunia kecil ini tidak menghilang, tapi ditutupi oleh susunan hantu yang sangat pintar. Master Surgawi dari Arai Hantu berjalan mendekat dan merasakannya beberapa saat sebelum berbicara. Formasi hantu, bisakah kamu memecahkannya? Petik 2. Seseorang bertanya, saya tidak punya ide. Terlebih lagi, meskipun formasi hantu rusak, apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi orang itu sekarang? Petik 2. Jawab Guru Langit Arai Hantu. Setelah mendengar kata-kata guru surgawi formasi hantu, semua guru abadi duniawi terdiam. Ya, bagaimana jika Anda memecahkan susunan ilusi ini dan memasuki kembali dunia kecil ini? Mungkin ada keabadian emas atau bahkan keabadian surgawi di dunia kecil ini. Jika Anda menerobos lagi, Anda akan membuat marah tuannya sekarang, dan Anda mungkin kehilangan nyawa di dalamnya. Bab 2369. Ada buah jiwa surgawi di dunia kecil ini. Bukankah Tuan yang mengusir kita barusan adalah Dewa Surgawi? Tebakan Earth Immortal, malaikat, yang lain terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Tidak pasti, buah jiwa surgawi terkondensasi sebelum jatuhnya Dewa Surgawi. Jika ada buah jiwa surgawi di dunia kecil ini, belum tentu ada Dewa Surgawi. Petik 2. Earth Immortal lainnya berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi siapa yang bisa yakin, dan meskipun tuannya bukan peri, tapi setidaknya dia peri emas, biarpun kita menerobos lagi, apakah dia akan menjadi lawannya? Jika aku membuatnya marah lagi, aku mungkin terbunuh. Petik 2. Kata seorang abadi duniawi yang sedang bersandar pada tongkat dan memiliki sosok kurus yang sepertinya sudah dia alami sejak lama. Lupakan saja, meskipun ada buah jiwa surgawi di dunia kecil ini, mustahil mendapatkannya dengan kekuatan kita. Saya menyerah. Petik 2. Earth Immortal menghela nafas dan berkata, melihat lokasi asli dari pintu masuk dan keluar dunia kecil dengan tatapan enggan, lalu berbalik dan pergi, hanya dengan satu langkah, sosoknya muncul di kejauhan. Para Master Earth Immortal lainnya terdiam. Dia benar, dan saya juga berhenti.
Meskipun buah jiwa surgawi sangat berharga, hidup saya bahkan lebih berharga. Berjalan. Petik 2. Setelah beberapa saat, Master Earth Immortal lainnya menggelengkan kepalanya dan berkata. Setelah mengatakan itu, Earth Immortal ini membawa pasukannya dan pergi dalam sekejap. Selanjutnya, satu demi satu, para penguasa bumi abadi terus memilih untuk menyerah dan pergi satu demi satu. Alasan utamanya adalah kekuatan yang ditunjukkan oleh Tuan Liu terlalu menakutkan, dengan jentikan lengan bajunya, lebih dari 20 master abadi bumi dan sejumlah besar makhluk lainnya semuanya diusir. Kekuatan seperti itu melampaui pemahaman para Tuan abadi duniawi ini. Pada akhirnya, hanya tersisa 12 penguasa abadi bumi. Itu adalah pemimpin Sekte Li dan yang lainnya. Pemimpin Sekte Li mengumpulkan 12 master bumi abadi dan bersiap untuk memburu Su Qingluo. Sekarang ke-12 Master Bumi Abadi ada di sini. Sekte Master Li, sepertinya gadis yang kita kejar masih berada di dunia kecil ini. Aneh, kenapa dia tidak diusir? Petik 2. Seorang lelaki tua jangkung berkata dengan rasa ingin tahu. Ya, Su Qingluo dan anak laki-laki itu masih berada di dunia kecil ini. Mereka sudah memasuki desa. Petik 2. Sekte Master Li mengerutkan kening dan berkata, dia juga bingung. Master Sekte Li, katakan padaku, apakah mereka berdua akan mendapatkan buah jiwa abadi surgawi? Pemimpin 5 dewa berbicara, masuk akal jika ada ahli misterius di desa pegunungan kecil itu, dan tidak mungkin mereka berdua mendapatkan buah jiwa surgawi. Kecuali, Sekte Guru Li berpikir sejenak dan berkata, kecuali ada sesuatu, makhluk abadi bumi lainnya semuanya menoleh. Kecuali Tuan misterius itu mengizinkan mereka berdua mengambil buah jiwa surgawi. Pemimpin Sekte Li menebak, bagaimana bisa, Su Qingluo dan anak laki-laki itu hanyalah 2 semut di mata ahli misterius itu, bagaimana dia bisa membiarkan mereka mengambil buah jiwa surgawi. Sepasang anjing dan manusia itu bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan Tuan misterius itu. Petik 2. Pemimpin 5 dewa tidak mempercayainya. Mungkin, ada kemungkinan lain. Sepasang anjing dan manusia memasuki desa pegunungan kecil dan dibunuh serta mati di dalam. Petik 2. Guru surgawi susunan hantu berpikir sejenak, dan mengungkapkan pikirannya. Sebenarnya kita tidak perlu menebak-nebak sama sekali. Kami hanya harus menunggu hasilnya. Petik 2. Saat ini, Perdana Menteri Wang dari Kekaisaran Qiantang berbicara. Perdana Menteri Wang benar, kita hanya perlu menunggu hasilnya. Jika Su Qingluo dan anak itu tidak bisa keluar dari desa pegunungan kecil itu dan tidak pernah muncul kembali, maka mereka pasti sudah mati di dalamnya. Tetapi jika mereka keluar dari dunia kecil ini, kemungkinan besar mereka akan mendapatkan buah jiwa abadi surgawi. Karena tanpa izin dari Tuan misterius itu, mereka sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk keluar dari desa pegunungan kecil itu. Jika mereka mendapat persetujuan dari Tuan misterius itu, maka mereka memiliki kemungkinan besar untuk mendapatkan buah jiwa abadi surgawi. Petik 2. Master Sekte Li segera memahami maksud Perdana Menteri Wang, mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam. Masuk akal, para Master Earth Immortal lainnya semuanya mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata itu. Karena itu masalahnya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah Anda sudah menunggu pasangan itu di sini? Master Sekte Li, meskipun saya setuju untuk membantu Anda memburu cewek itu, bukan berarti saya harus membuang banyak waktu. Saya juga ingin pergi ke tempat lain di tempat rahasia ini untuk melanjutkan petualangan dan perburuan harta karun saya. Petik 2. Kata seorang guru abadi bumi. Tidak, tubuh kita tidak perlu menunggu mereka di sini. Kita hanya perlu meninggalkan klon di sini untuk berjaga di sini. Begitu mereka berdua keluar, kita akan segera mengetahuinya. Jika mereka berdua keluar dari dunia kecil ini, semuanya, saya yakin meskipun saya tidak menelepon Anda tidak akan membiarkan mereka pergi, bukan? Petik 2. Pemimpin Sekte Li menggelengkan kepalanya dan berkata perlahan. Master abadi bumi lainnya mengangguk ke dalam setelah mendengar kata-kata Master Sekte Li. Jika Ye Yunfei dan Su Qingluo benar-benar keluar dari dunia kecil ini, itu berarti mereka mungkin telah memperoleh buah jiwa abadi surgawi. Buah jiwa surgawi memiliki daya tarik yang mematikan bagi setiap dewa bumi, tidak ada yang bisa menolaknya. Bagus, lakukan saja apa yang dikatakan Sekte Guru Li. Petik 2. Semua Master Bumi Abadi setuju. Jadi ke-12 Master Bumi Abadi ini masing-masing meninggalkan klon, mengintai, menunggu Su Qingluo dan Ye Yunfei. Dan tubuh mereka pergi,
terus menjelajah dan berburu harta karun di tempat lain di dunia rahasia ini. Saat ini, Ye Yunfei dan Su Qingluo muncul di dunia kecil. Qingluo, apakah kamu khawatir para penguasa abadi bumi itu tahu bahwa kita telah meninggalkan desa pegunungan kecil itu? Ye Yunfei menemukan bahwa Su Qingluo terus menggunakan metode untuk secara paksa menghapus jejak setiap tempat yang mereka berdua kunjungi. Apalagi setelah membunuh orang, daging, darah dan tulang orang tersebut akan dihancurkan secara paksa menjadi abu dan kemudian diubah menjadi ketiadaan. Ya, begitu para master abadi bumi itu tahu bahwa kita berdua keluar dari desa pegunungan kecil itu hidup-hidup, mereka pasti akan curiga bahwa kita telah memperoleh buah jiwa abadi surgawi, dan mereka pasti akan mengejar kita dengan lebih gila lagi. Su Qingluo mengangguk dan menjawab. Para master abadi bumi itu mungkin masih berada di dunia kecil itu, dan mereka tidak menyadari bahwa kita telah keluar begitu cepat. Terlebih lagi, ada Tuan Liu di desa pegunungan kecil itu, dan orang-orang abadi itu terus memprovokasi mereka. Mungkin Tuan Liu akan membunuh mereka semua dengan marah. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, bagi kami, tentu saja itu adalah hasil terbaik. Tetapi bagaimana jika Tuan Liu tidak membunuh mereka, melainkan mengusir mereka begitu saja? Tidakkah Anda melihat bahwa Tuan Liu tidak ingin membunuh siapapun? Jika tidak, Tuan abadi bumi itu pasti sudah lama mati. Petik 2. Kata Su Qingluo, ya, Liu sepertinya tidak ingin membunuh siapapun. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk. Jadi, mulai sekarang, kita harus melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan jejak kita berdua. Semakin lama para master abadi bumi menemukan kita, semakin baik, karena begitu mereka mengetahui bahwa kami berdua telah meninggalkan desa pegunungan kecil, kami akan menghadapi pengejaran gila mereka. Bukan lelucon bahwa lebih dari selusin master abadi bumi bergabung untuk mengejarnya, bahkan istana reinkarnasi kita mungkin tidak mampu menahannya. Petik 2. Wajah Su Qingluo sedikit bermartabat. Bab 2370. Terutama kamu, ada banyak orang yang berhubungan dengan Anda di dunia dengan 3000 ukuran. Setelah Tuan abadi bumi mengetahui identitas Anda, orang-orang yang berhubungan dengan Anda akan menjadi sangat berbahaya. Maaf, aku membuatmu kesulitan. Jika bukan karena saya, Anda tidak akan menjadi sasaran begitu banyak penguasa abadi bumi. Petik 2. Mata indah Su Qingluo menatap Ye Yunfei, penuh permintaan maaf. Tapi aku tidak bisa mengabaikan urusanmu. Ye Yunfei menatap mata Su Qingluo dan berkata, jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungi mereka yang berhubungan denganmu. Su Qingluo dan Ye Yunfei saling berpandangan sejenak, lalu berkata dengan lembut. Juga, meskipun aku menyetujui hubungan kita, nenek moyang kita dan petinggi di istana reinkarnasi mungkin tidak akan menyetujuinya. Level Anda terlalu rendah, dan Anda tidak memiliki latar belakang apapun. Pejabat senior kami di istana reinkarnasi tidak akan mengizinkan saya bergaul dengan Anda. Petik 2. Su Qingluo menghela nafas pelan, lalu berbisik. Saya tidak peduli apa yang dipikirkan pejabat senior Anda di istana reinkarnasi, saya hanya peduli dengan apa yang Anda pikirkan. Ye Yunfei menatap Su Qingluo dan mengucapkan kata demi kata, selama kamu mau bersamaku, tidak ada yang bisa menghentikan kita. Ye Yunfei menambahkan, saya, Su Qingluo ditatap oleh tatapan tajam Ye Yunfei, dan segera wajahnya menjadi merah. Aku akan memberitahumu nanti, tunjukkan rasa hormat padaku, tidak peduli apa, aku juga penguasa rumah pertama. Ayo pergi, ayo terus mencari orang. Petik 2. Su Qingluo tiba-tiba tersenyum, lalu mengayunkan lengan bajunya, menggulung pinggang Ye Yunfei, dan pergi dalam sekejap. Oke. Tuan Istana Su yang terhormat. Ye Yunfei tersenyum. Berhentilah menjadi hippie, seriuslah. Su Qingluo menatap Ye Yunfei dengan mata yang indah. Bahkan jika kamu adalah Tuan Istana Su, jangan terlalu kejam. Selain itu, kamu selalu menyingsingkan lengan bajuku, yang sangat melelahkan. Mengapa kamu tidak memegang tanganku, agar semua orang merasa lebih nyaman? Petik 2. Kata Ye Yunfei, kamu berpikir dengan indah. Su Qingluo berkata dengan marah. Qingluoku mulai kembali. Saat ini, Ye Yunfei sangat bersemangat. Ada sekelompok orang dari istana reinkarnasi di depan kita, dan mereka sepertinya sedang diburu. Pada saat ini, wajah Su Qingluo tiba-tiba menjadi gelap dan dia berbicara. Memanggil, Su Qingluo membawa Ye Yunfei dan tiba di daerah pegunungan terpencil dalam sekejap. Dilihat dari kejauhan,
terlihat memang ada sekelompok orang yang melarikan diri karena malu, disusul sekelompok pengejar pembunuh yang mengejar mereka. Saya menyarankan Anda untuk tidak melarikan diri. Anda tidak dapat melarikan diri. Kamu punya dua pilihan sekarang. Yang pertama adalah menarik garis yang jelas dengan istana reinkarnasi dan ikuti aku mulai sekarang. Yang kedua adalah mati. Petik 2. Suara tawa keras terdengar. Kang Senyuan, kamu tidak pantas mendapatkan kematian yang baik. Kamu tidak hanya mengkhianati istana samsara, tapi kamu juga membawa musuh untuk memburu orang-orang kami di istana samsara. Kang Senyuan, kamu malu dengan nenek moyangmu di istana reinkarnasi. Selain itu, saya, Zuo Peiyuan, sangat buta sebelumnya sehingga saya benar-benar menganggap Anda sebagai orang kepercayaan. Jika saya tahu Anda adalah orang seperti itu, saya, Zuo Peiyuan, tidak akan pernah berkencan dengan Anda. Petik 2. Di antara orang-orang istana reinkarnasi yang melarikan diri di depan, ada seorang lelaki tua yang gemetar karena marah dan meraung dengan tajam. Haha, kalau begitu mari kita lihat apakah aku atau kamu yang akan mati dengan cara yang buruk. Saya bukan pengkhianat, tapi pria yang mengetahui keadaan saat ini adalah pahlawan. Izinkan saya memberitahu Anda faktanya, beberapa kekuatan besar di dunia utama bergabung untuk menangani istana reinkarnasi. Dan mereka telah membuat persiapan yang matang, dan mereka pasti akan menghancurkan istana reinkarnasi. Tidak mungkin aku bisa tinggal di istana reinkarnasi dan menunggu mati bersamamu. Zuo Peiyuan, awalnya saya berpikir bahwa saya memiliki hubungan yang baik dengan Anda sebelumnya dan siap membantu Anda, karena Anda begitu cuek dengan pujian, maka saya tidak punya pilihan selain membunuh Anda untuk menghindari masalah di masa depan. Bukan hanya kamu, tapi nasib akhir orang-orang di istana reinkarnasi juga sama, kematian. Petik 2. Kang Senyuan berkata sambil mencibir. Kang Senyuan ini adalah Kang yang lebih tua yang membawa Su Qingluo ke dalam perangkap yang dibuat oleh Tuan Abadi Duniawi itu. Sekarang dia secara pribadi memimpin pasukannya untuk memburu dan membunuh anggota istana reinkarnasi. Kang Senyuan, jangan bangga. Tunggu saja, Tuan Istana Su dan leluhur tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Petik 2. Zuo Peiyuan meraung. Semuanya, kami siap bertarung sampai mati. Di istana reinkarnasi kami hanya memiliki orang yang tewas dalam pertempuran, bukan orang yang menyerah. Petik 2. Zuo Peiyuan berteriak keras. Dia memahami bahwa dalam situasi di hadapannya, hampir mustahil untuk melarikan diri. Karena dunia kecil ini telah memasuki banyak musuh, mengejar dan mencegat kemana-mana, sangat sulit untuk melarikan diri dari dunia kecil ini. Haha, Zuo Peiyuan, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Sekarang ada lebih dari selusin Master Abadi Bumi yang bergabung untuk memburu wanita jalan kecil itu, Su Qingluo. Apakah menurut Anda wanita jalan kecil itu dapat mengalahkan selusin Master Abadi Bumi? Adapun lelaki tua leluhur, para pemimpin tertinggi dari beberapa kekuatan besar di dunia utama telah lama membuat rencana untuk menghadapinya. Setelah perempuan jalan kecil Su Qingluo itu jatuh, giliran lelaki tua itu. Petik 2. Kang Senyuan tertawa liar. Saat ini, dua sosok jatuh di samping Kang Senyuan seperti hantu. Itu adalah Ye Yunfei dan Su Qingluo. Su Qingluo menatap Kang Senyuan dengan mata sedingin es. Gemuruh. Tekanan energi yang sangat kuat menyebar dari tubuh Su Qingluo, langsung menekan Kang Senyuan di sana, dan semua pengejar yang mengikuti Kang Senyuan juga ditekan. Su Qingluo sekarang adalah Earth Immortal tingkat menengah, sedangkan Kang Senyuan hanyalah True Immortal tingkat tinggi. Ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar antara kedua belah pihak. Tuan Istana Su, Kang Senyuan sepertinya telah jatuh ke dalam gua es berumur 10.000 tahun dalam sekejap. Dia gemetar ketakutan, wajahnya sangat pucat, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Kamu tumbuh dari murid biasa menjadi penatua selangkah demi selangkah di istana reinkarnasi. Segala sesuatu tentang Anda diberikan kepada Anda oleh istana reinkarnasi. Anda sebenarnya mengkhianati istana reinkarnasi. Menurut aturan istana reinkarnasi kita, pengkhianat harus menghancurkan tubuh dan memasukkan tubuh jiwa ke dalam lampu abadi untuk menyala selama 1000 tahun sebelum jiwa tersebar. Petik 2. Su Qingluo berkata dengan tenang dengan suara dingin. Tidak, Tuan Istana Su, saya salah. Saya bingung sejenak. Saya seharusnya tidak mengkhianati istana reinkarnasi. Mohon Tuan Istana Su, beri saya kesempatan. Petik 2. Kang Senyuan merasakan niat membunuh Su Qingluo yang luar biasa dan sangat ketakutan hingga dia hampir berlutut.
Namun kini dia bahkan tidak bisa menggerakkan jarinya, apalagi berlutut. Itu Tuan Istana Su, Tuan Istana Su ada di sini untuk menyelamatkan kita. Zuo Peiyuan sangat gembira dan segera bergegas bersama orang-orang dari Istana Reinkarnasi. Ada lebih dari selusin negeri peri di sini, dan semua esensi darahnya adalah milikmu. Su Qingluo berkata pada Ye Yunfei. Terima kasih. Ye Yunfei tertawa. Hanya saja aku masih ingin menanyakan beberapa pertanyaan padanya dan menyegelnya untuk sementara. Setelah saya selesai bertanya, saya akan memberikan esensi darahnya. Petik 2. Su Qingluo menunjuk ke arah Kang Senyuan dan berkata, kepulan-kepulan. Saat berikutnya, Su Qingluo langsung menuju ke si pembunuh, membunuh semua pengejar yang mengikuti Kang Senyuan, lalu menyegel Kang Senyuan, dan mengirimnya ke senjata ajaib luar angkasa. Ye Yunfei melepaskan klon vampir dan mulai menyerap penguasa negeri dongeng yang dibunuh oleh Su Qingluo. Di antara pengejar yang dipimpin oleh Kang Senyuan, ada total selusin negeri peri. Kemudian Su Qingluo melakukan teknik rahasia ruang waktu yang brilian, secara paksa menghapus semua jejak, dan kemudian memindahkan Zuo Peiyuan dan orang lain dari Istana Reinkarnasi ke dalam senjata ajaib luar angkasa, dan akhirnya mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa untuk berteleportasi menjauh dari dunia kecil ini. Dengan cara ini, Su Qingluo dan Ye Yunfei terus mencari orang-orang di Istana Samsara di alam rahasia ini. Hati-hati, Tuan Abadi Bumi itu telah keluar dari dunia kecil itu. Kita harus berusaha sebaik mungkin untuk menahan nafas dan tidak bertemu dengan mereka. Petik 2. Sehari kemudian, wajah Su Qingluo tiba-tiba berubah sedikit, dan dia berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Selanjutnya, Su Qingluo dan Ye Yunfei bertindak lebih hati-hati. Kemanapun mereka ingin pergi, mereka akan langsung menggunakan kartu teleportasi luar angkasa untuk berteleportasi. Untungnya, para Master Abadi Bumi itu menghabiskan pikiran utama mereka untuk menjelajahi dan berburu harta karun, jadi mereka tidak memperhatikan aura Ye Yunfei dan Su Qingluo. Guru Abadi Bumi ini mengira Ye Yunfei dan Su Qingluo masih berada di dunia kecil itu. 3 hari kemudian, saya hampir menemukan semua orang yang masih hidup di Istana Reinkarnasi kita. Kita bisa meninggalkan tempat rahasia ini sekarang. Petik 2. Su Qingluo berkata pada Ye Yunfei. Bersambung.